Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini tentang posisi Tuhan, bukan posisi kita. Kita akan membaca dari kitab Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Kejadian 39 mencatat kisah Yusuf di rumah Potifar setelah dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Sebagai anak kesayangan Yakub, Yusuf mengalami pengkhianatan yang mendalam dari keluarganya sendiri, yaitu saudara-saudaranya. Akhirnya ia dibawa ke Mesir sebagai budak. Namun meskipun posisinya tampak tidak menguntungkan, tetapi Tuhan tetap menyertainya. Sebagai budak di tanah Mesir, di tanah orang asing, Yusuf tidak memiliki status kekayaan atau kebebasan. Namun Alkitab mencatat bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Kisah ini menggambarkan bagaimana penyertaan Tuhan adalah kunci keberhasilan yang sejati, terlepas dari kondisi atau kemampuan seseorang. Kalau Yusuf akhirnya menjadi orang kepercayaan Potifar, ini adalah bukti penyertaan Tuhan sekalipun ada peran dari Yusuf, di mana Yusuf adalah seorang yang memiliki karakter dan sikap hati yang baik. Jadi makna dari Kejadian 39 ayat yang kedua ini adalah menekankan tentang posisi Tuhan di dalam kehidupan Yusuf yang memberikan pelajaran penting tentang keberhasilan sejati bagi kita, yaitu bahwa keberhasilan berasal dari penyertaan Tuhan. Yusuf berhasil bukan karena posisinya yang baik, tetapi karena penyertaan Tuhan yang memberkati setiap aspek hidupnya. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan sejati adalah hasil dari hubungan dengan Tuhan, bukan sekedar usaha manusia. Yang kedua, kita belajar bahwa penyertaan Tuhan itu melampaui keadaan sulit, bahkan di tengah pengkhianatan saudara-saudaranya dan dalam kondisi sebagai budak, Tuhan tetap hadir dan bekerja dalam hidup Yusuf. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada keadaan yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk mengubahnya menjadi berkat. Jadi keberhasilan sejati tidak bergantung pada lokasi, pekerjaan, status sosial maupun kondisi manusia, tetapi kepada posisi Tuhan dalam kehidupan manusia tersebut. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, Dia akan mengarahkan hidup kita ke dalam rencananya yang terbaik. Kisah ini mengajarkan bahwa apapun keadaan yang kita hadapi, hubungan dengan Tuhan adalah yang terpenting. Dan hubungan yang erat dengan Tuhan akan membuahkan karakter dan hati yang baik, di mana hal ini merupakan unsur penting yang bisa menunjang keberhasilan. Tetapi sekali lagi yang terutama adalah peran atau posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan bisa berperan dalam hidup kita tergantung bagaimana atau di mana kita memposisikan Tuhan dalam hidup kita. Jika kita menempatkan Tuhan sebagai penguasa yang berdaulat, maka Dia akan menyertai, mengatur, dan memimpin hidup kita. Pasti ada kalanya Dia akan membawa kita melewati jalan yang terjal, yang sulit, bahkan melewati lembah kekelaman. Tetapi akhirnya pasti kita sampai pada kemenangan dan keberhasilan sesuai rancangannya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadikan Tuhan sebagai pemimpin hidup kita dan taat kepadanya dalam segala hal. Tempatkan Tuhan pada posisi yang benar, yaitu sebagai penguasa di dalam kehidupan kita. Dan percayalah, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera menuju masa depan yang penuh dengan harapan. Sebagaimana Yusuf selalu setia untuk melakukan perintah Tuhan, memiliki karakter yang baik, dan dia menempatkan Tuhan sebagai penguasa dalam hidupnya. Pada akhirnya Tuhan merubah posisi Yusuf dari seorang budak menjadi seorang penguasa, sebagai orang kedua yang berkuasa di Mesir. Dan kita melihat bagaimana kelanjutan kehidupan Yusuf ini. Ya, semua saudara-saudaranya akhirnya bertekuk lutut memuliakan Yusuf. Dan kita percaya ini semua karena peran Tuhan di dalam kehidupan Yusuf.
Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi tempatkan Tuhan pada posisi yang benar dalam hidup kita. Jadikan Dia penguasa, jadikan Dia Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Bukan diri pribadi kita sendiri yang menentukan keberhasilan kita, tetapi semuanya karena penyertaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang memiliki kekuasaan dan kedaulatan untuk merubah segalanya. Karena itu tolong kami ya Tuhan untuk menempatkan Engkau pada posisi yang benar, untuk menjadikan penyertaan-Mu adalah segala-galanya dalam hidup kami. Dan kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri atau kepandaian kami yang sangat-sangat terbatas, tapi kami mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.